Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Citrapsari dari kelas 5D Sistem Informasi akan mempresentasikan materi teknik statistika dependensi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama ada teknik statistika. Teknik statistika dapat dibagi menjadi teknik statistika dependen dan teknik statistika interdependen. Teknik statistika dependen menunjukkan posisi dan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Sementara teknik statistika interdependen menunjukkan tidak adanya posisi dan hubungan yang jelas antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya ada uji asumsi. Uji asumsi bertujuan menguji data sampel terpilih yang telah memenuhi kriteria statistika. Salah satu jenis asumsi pokoknya adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan terdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Teknik uji beda rata-rata, t-test. Uji beda rata-rata bertujuan menguji distribusi data pada kelompok sampel tertentu yang memiliki distribusi nilai rata-rata yang sama atau berbeda dengan kelompok sampel yang lain. Uji beda rata-rata atau uji beda min terdiri atas beberapa teknik tergantung pada tujuan pengujian, jumlah kelompok data sampel, dan jenis datanya. Teknik uji beda rata-rata yang paling sederhana adalah one sample t-test, yaitu teknik untuk menguji beda distribusi data dalam satu kelompok sampel, apakah berbeda dengan nilai min-nya. Selain one sample test, uji beda min juga dapat menguji perbedaan min antara dua kelompok data sampel. Jika data sampel yang diuji min terdiri atas dua kelompok sampel, peneliti dapat menggunakan metode one ANOVA atau Independent Sample T-Test dengan asumsi data yang diuji min berjenis skala kontinu, misalnya rasio atau interval. Selain one sample t-test dan one way ANOVA, terdapat pula teknik uji beda min untuk menguji perbedaan min satu variabel berskala kontinu antara kelompok data sampel yang terdiri atas 2-3 kelompok responden. Teknik tersebut adalah two-way ANOVA. Teknik two-way ANOVA bertujuan untuk menguji beda min antar kelompok responden yang terdiri atas 3 kelompok atau lebih untuk menguji kombinasi atau interaksi antar variabel kategori. Selanjutnya ada korelasi. Teknik korelasi bertujuan menguji hubungan asosiasi linier antar variabel. Korelasi merupakan prinsip dasar teknik inferensi seperti regresi dan hubungan struktural. Bahkan, teknik korelasi digunakan juga sebagai prinsip estimasi pada uji reliabilitas dan validitas konstruk. Selanjutnya ada regresi linear. Regresi linear bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel atau konstruk laten, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Regresi terdiri atas beragam teknik. Regresi linear adalah teknik regresi dasar yang umum digunakan dalam riset-riset empiris. Selain itu terdapat pula regresi nonlinear, regresi logit-probit, dan regresi dinamik. Secara terminologis, regresi mengandung arti menuju rata-rata. Artinya, teknik regresi sesungguhnya berfokus pada pengestimasian distribusi data sampel untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel yang diharapkan terjadi ketika data sampel variabel-variabel yang diuji tersebut terdistribusi mendekati rata-rata. Secara statistika deskriptif, distribusi mendekati rata-rata tersebut dapat diasumsikan sama dengan terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, salah satu asumsi pokok dalam pengujian regresi linear adalah data terdistribusi secara normal. Selanjutnya ada regresi logit. Regresi logit merupakan teknik statistika yang memiliki kemiripan dengan teknik regresi linear, yaitu bertujuan menguji hubungan kausalitas antar variabel atau konstruk laten, yaitu variabel independen dan variabel dependen.
Namun, regresi logit memfokuskan pengujian hubungan kausalitas variabel independen yang berskala kontinu dengan variabel dependen yang berskala nominal. Regresi logit juga memiliki kesamaan dengan teknik analisis diskriminan, tapi regresi logit hanya menguji variabel dependen yang terdiri atas dua pilihan kategori, binominal atau binary. Sedangkan analisis diskriminan menguji variabel dependen yang terdiri atas dua atau lebih kategori. Oleh karena itu, regresi mengasumsikan bahwa variabel dependen tidak terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas dan linearitas dapat diabaikan dalam teknik regresi logit. Sebaliknya, diskriminan variabel dependen diasumsikan terdistribusi secara normal sehingga asumsi-asumsi pada teknik regresi linear tetap harus dipenuhi. Selanjutnya ada Structural Equation Modeling, SEM. SEM adalah suatu teknik statistika untuk menguji dan mengautentikasi hubungan kausal dengan mengintegrasi analisis faktor dan analisis jalur. SEM adalah pengembang dari General Linear Model (GLM) dengan regresi berganda sebagai tujuan utamanya. Namun, SEM lebih handal, ilustratif, dan kokoh dibandingkan teknik regresi ketika memodelkan interaksi, nonlinearitas, error pengukuran, korelasi error terma, dan korelasi antar variabel laten yang diukur oleh indikator berganda. SEM juga tepat digunakan sebagai alternatif analisis jalur dan analisis data runtun waktu, time series yang berbasis kovarian. Terima kasih.